kembali lagi bersama Ngobrolin. Hari ini kita ada narasumber yang bernama siapa Mas? Aldi Rivaldi. Oh, Pati. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kenakalan remaja. Dan Karena kita kan masih ya nggak salah remaja udah. dia masih umur 18-20-an, 20 ke atas ya, masih remaja lah. Nah, kita mau bahas kenakalan remaja apa-apa aja, dampaknya segala macam dan solusinya. Ya benar. Kalau menurut lu kayak misalnya kenakalan remaja tuh apa ya sih? Ya. Kalau yang lu alamin gitu. Kalau gue ngalamin sih ya mabuk-mabukan, obat-obatan, tawuran gitu kan. Kan sekarang kan cuma tawuran tuh. Iya. Tuh. Oke, gue tanya dari pertama minum-minuman ya. Ya. Kalau menurut lu dampak buat kehidupan lu apa sih? Dampak dari minum-minuman kayak gitu? Dampak positif dan negatif. Iya benar. Ya dibilang positif enggak ada positifnya. Isinya negatif semua. Yang ada kita mabuk itu di jalan bawa motor nabrak. Kan gue kan gitu. Iya. Berarti kalau dari mabuk-mabukan, tapi kan ada yang karena mabuk, gua ini nih lagi stres nih, Depresi ada masalah gitu. Menurut lu gimana? Harapan gue sih yang sekarang masih mabuk ya berhentilah dari sekarang lah. Soalnya mabuk gak guna juga, Cok. Iya. Yang ada ngabisin uang sendiri gitu loh. Lu ini kan kerja kan. Buatkan lu gaji cuman ya UMR lah gitu lah. Iya. Terus lu beli minuman gitu emang lu apa kayak untung itu? Ya enggak lah, makanya kan disaranin buat para pemabuk mendingan berhenti dari sekarang. Ya berhenti dari sekarang gitu. Kalau tadi kan penyebabnya pasti kayak faktor apa ya sih yang bisa bikin lu buat kayak gitu. Jadi rumus. Ya, Pasti ya pertemanan kita, lingkungan. sama ya di pengawas orang tua aja. Berarti pengawas orang tua itu cukup penting buat kita ya. Jadi Sangat penting. kesimpulannya gimana menurut tuh? Ya, Faktor faktor itu penyebab. Jadi Ya. kesimpulannya. Ya. kesimpulan buat orang-orang yang masih berkecimpung lah. Menurut lu gimana? Ya menurut gue sih ya udah nice tuh gitu. Kita kan udah nggak mabuk tuh nggak ada artinya juga gitu kan. Mendingan ngopi kan. Betul. Ngopi benar. Iya. Terus apa lagi tadi? Ada mabuk-mabukan terus? Obat-obatan. Ya termasuk lah itulah. Iya. Terus Ya tawuran. Kalau tawuran tuh apa sih maksudnya? Maknanya gitu. Gunanya Ya maksudnya kayak apa sih? Iya kayak kita kan gini gitu. Kita kan apa? Masih muda tuh kan. Kita masih nyari-nyari apa? Jati diri. Nah itu. Iya. Mungkin kebanyakan kan kalau orang tawuran tuh dikenal kan. Iya benar. Dia merasa bangga kan gitu-gitu kan. Nah, gitu mungkin sekarang itu sih apa? Ininya prinsip orang tawuran itu sih. Oh kalau dulu tuh makan tawuran berarti biar ini gitu ya. Yang enggak dulu juga. Oh kalau sekarang masih? Sekarang juga iya lah. Oh iya. Kalau menurut gue ya. dampak positif dan negatifnya tawuran apa sih? Menurut lu gimana? Iya kalau dampak positifnya. Dampak positif pasti kan ada setiap Ya positif pasti ya ada kan. resiko juga, bacok juga kan. Kalau positifnya mungkin lebih ke arah pertemanan ya. Pertemanan lebih banyak gitu. iya. Circle-nya. Ya kayak gitulah kalau tawuran rata-rata temanannya lah. Nah, Iya. Temanannya. Sebenarnya tergantung kita juga sih. Nilai positifnya lah itu. Iya. Cuma nilai negatifnya ya meresahkan warga lah, ibaratnya meresahkan warga, meresahkan masyarakat kan. Itulah kurang lebih. Sangat. Kan setiap sebab kan ada akibat nih. Kalau tawuran itu penyebabnya apa sih? Ya kalau dulu kan kayak
apa nama misalnya nama-nama geng nih misalnya apa-apa Iya. gitu di blog gini-gini sama dia itu juga dampak tawuran juga begitu. Nah, Oh, konflik. nah ya, kalau sekarang kan tawuran kan janjian di Instagram gitu. Sini lah bang, gini, ntar musuh tawuran juga. Iya, 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 iya. Biasa tawuran begitu ada yang apa mimpin apa Ya, kayak ada yang duluin lah ibaratnya apa dorongan dari alumni atau emang kesadaran sendiri gitu mau tawuran. Menurut lu gimana? ya ada juga yang didorong sama alumni, ya ada juga ya Yang kemauan sendiri. mau sendiri gitu. Kira-kira kan tadi tawuran ada penyebabnya. Kalau dampaknya apa sih? Dampaknya Yang tadi gue bilang gitu, nggak ada gunanya juga. Mungkin emang kalau di umur segitu masih nyari jati diri Ya, lah. tuh, ya, tapi jangan gitu juga lah. Iya, 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 iya. Faktor-faktornya tadi ini ya, apa namanya? Kayak ngeblok, memicu konflik. Nah itu Terus kalau dari faktor misalnya keluarga, ada nggak sih kalau faktor keluarga ke situ? ada juga. Ada juga. Dia nggak sama keluarganya kan kurang diperhatiin gitu. Jadinya Oh, kan iya, iya, iya. broken home lah. iya Hmm. mungkin keluarganya juga kerja sampai dia nggak diperhatiin gitu. Mungkin dampak apa? Awal mula tawuran mungkin karena dia makan narkotika atau obat tuh benar. Nah itu bisa jadi malah. Bisa. Iya. Jadi dia tuh pengen merasa jagoan itu mungkin kan dari minuman atau obat-obatan gitu. Kan tawuran ibaratnya. Kan seks di sekolah tuh kan banyak kan seksual atau seks gitu. Sebelum nikah gitu. Lu kan pasti pernah lah ya kan di SMK. Apa tuh? Mungkin ada kawan lu yang hamil di luar nikah kan mungkin gitu. Nah itu awal mulanya bisa begitu kenapa? Ya, Menurut lu? ya satu ya karena cinta lah. Cinta ya namanya orang juga Iya. pasangan cinta lah ya kan. Maksudnya awal mulanya lu berani begitu. Faktor. Gitu. Awal beraninya lu mulai begitu gimana sih? Mungkin kalau gue sih ya Mungkin awal mulanya. ya yang pertama tadi ya gue itu apa namanya mabok gitu kan jadi mabok kan jadi orang pede tuh. Nah Mungkin hasrat iya masa itu dulu. itu jadi kan kalau orang kayak biasa misalnya kayak nggak mabok gitu kan kayaknya megang apa cewek gitu nggak pede, tapi kalau dia udah mabuk lu ngapain aja pede. Iya. Sebenarnya kalau gua denger ya, sebenarnya kalau buat PD itu sebenarnya kalau suges pikiran kita. Itu kalau gua denger ya dari media-media, sebenarnya kalau mabuk nih misalnya mabuk kita jadi PD. Sebenarnya kalau nggak mabuk jadi PD juga bisa. Karena kalau yang gua dengar dari media tuh kayak mabuk tuh bikin PD itu sebenarnya suges. Kalau gua ya, Iya. Karena sugesti pikiran. mungkin kebiasaan lah faktor gitu. Banyak orang mabuk kan. Ada artikel di sini kayak contoh kenakalan remaja dapat berupa berkelahi, bolos sekolah hingga penyalahgunaan narkoba. Tadi penyalahgunaan narkoba udah kita bahas. Kalau berkelahi bolos sekolah lu pernah gak? Kayak berantem di sekolah. Pernah bola sekolah juga gue ya pernah juga. Kalau ini kalau apa namanya? Berantem di sekolah itu gara-gara apa? Ya mungkin ada juga yang ya kan ya kayak kita ditindas gitu kan kita ngelawan gitu kan. Merasa tertindas, terbuli lah gitu ya. Ya bisa jadi itu. Satu ya main kata-kataan gitu kan. Itu kan bikin konflik ini juga. Iya. Apa sih ini apa ketika lu tawuran nih dan sekarang menurut lu masih dampaknya? Iya. Dampak gimana gitu? Menurut diri lu lah ibaratnya lu pernah ngerasain itu namanya tawuran apapun itu kan. Mungkin dulu lu apa masih suka begitu kan ibaratnya. Dan sekarang kan lu udah dewasa ibaratnya udah lulus. Di dalam otak lu pikirannya gimana sih? Pendapat lu? Apa yang lu pikirin pas lu ngelakuin itu dulu gitu? Kok gua gitu ya gitu? Ya satu ya menyesal sih ya nggak mungkin kan udah terjadi. Juga, ya itu aja buat di pelajaran aja kita semua gitu. Ya jangan kayak gitu ya nggak guna juga gitu. Mendingan hidup yang sehat-sehat aja lah gitu.
Berarti kalau kesimpulan dari tawuran tadi, sebenarnya kalau lu udah pikir-pikir sekarang berarti udah nggak guna gitu ya. Ya bodoh sebenarnya kalau orang tuh. Iya, iya, iya. Memicu konflik, Nah, meresahkan warga, meresahkan, terus bisa ini ya. bisa hilang Kan iya bisa hilang nyawa. Banyak lah. faktor-faktor negatifnya. Iya, iya, iya. Faktor negatif. Terus kalau bolos sekolah, lu pernah bolos sekolah? nah Kira Lu kalau bolos sekolah kemana aja? Ya kira namanya bolos sekolah lu. Zaman lu bolos sekolah kemana aja? Zaman kalau dulu mungkin zaman-zaman SD kayak ke warnet gitulah. mungkin kan dulu itu main ibaratnya. leng ya. Ya 2013 2014 lah. Ibaratnya sekarang udah HP canggih semua gitu. Dan lu cabut tuh kemana gitu? Gua kalau cabut tuh gua karena gua nggak suka pelajaran itu. Gua cabut ya. Nah, pelajaran itu satu guru lah. Nah ibaratnya itu lu si guru. nggak suka dari satu guru gitu. Kan gua cabut ke warnet. Berarti sampai detik ini masih main warnet gitu? Apa cuman mengisi waktu luang lu doang atau gimana? Ya itu gua main warnet tuh gara-gara cabut aja. Oh iya. Oh berarti lu faktor-faktor lu bolos sekolah tuh Ya, karena lu nggak suka sama pelajarannya terus apa lagi? ya. dan lu pelariannya ya ke warnet gitu lah ibaratnya. Betul. Terus apa lagi faktor-faktor yang lu bikin bolos sekolah? Kan banyak tuh. Ya temen kan ngejemusin, ayolah. Oh iya 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 iya. Lemah banget tuh ngecabut. Faktor temen lah ya kan. Faktor teman, faktor Lingkungan. faktor ini juga ya, faktor apa namanya? Kayak gue nggak suka nih sama ini. Makanya kan diambil dari pengalaman gue tadi itu. Dari temen tuh yang bener teman lah gitu loh. Oh iya. Iya 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 iya. Iya. Tuh semua tuh udah makin temen semua sebenarnya sih kata gue. Bener sih. Ya faktor sih lingkungan gitu. Iya. Iya faktor lingkungan sih penting sih menurut gua. Ada yang kuatnya kuat, ada yang enggak kuat ya enggak kuat itu. Ke bawah harus lah ibaratnya. Nah, Ya kalau tadi kan kayak narkoba, penyalahgunaan narkotika, terus tawuran sampai ke hal-hal yang Iya. lumrah lah kayak bolos sekolah kayak gitu ya. Kalau sekarang kalau tindak kriminal lu pernah gak? Kenapa? Maksudnya kan kalau contoh tawuran udah masuk ke tindak kriminal ya. Selain itulah. Maksudnya individu lah. Iya iya. Individu lu pernah berbuat apa gitu? Kayak kejahatan. kriminal. Ya mungkin kan pernah gitu namanya orang. ya alhamdulillah sih gue walaupun gue badut juga gue pernah namanya begal ngejamret sih. Iya iya iya. Berarti masih dalam arus. Iya. Ibaratnya masih itu ibaratnya punya penahan lah. Ya gue mikir juga sih kalau gitu. Ya kalau menurut lu gimana sih kalau orang yang masih ngelakuin kayak gitu tuh? Ekonomi. Berarti faktornya ekonomi. Oh iya. Ini dari keluarga juga. Pertama ekonomi, ini ekonomi. Iya iya iya. Mungkin pertama ekonomi. Apalagi kan lagi zaman sekarang ya, zaman susah kan kalau. Iya, iya, benar. Nah, gitu. Zaman-zaman Kalau orang yang nganggur, dia punya anak, Iya, iya. bisa nggak kerja. bener sih. Nikah muda. Ya berarti kita bahas nikah muda yang agak Iya. nikah lah ibaratnya. Nikah muda, Iya. positif dan negatifnya menurut lo gimana gitu? Apa keuntungannya gitu nikah muda? Ya keuntungannya sih ya, ya kan nggak tahu juga ya, kan gue belum ngalamin kan. Iya. Ya kalau menurut gue sih kayak positif itu kayak gini, misalkan kita berdua tuh disangka masih pacaran kan gitu-gitu kan ya gitu kalau kata gue ya. positifnya mungkin kalau nikah muda lebih ini ya bisa maksudnya udah halal gitu. Kemana-mana berdua disangka pacaran gitu. Iya. Ibaratnya menjauhi dari zina lah. Iya benar. Menjauhi dari zina namanya nikah muda tuh. Kalau nikah Tapi muda. dampak negatifnya Dampak negatifnya apa? nikah muda kenapa? Pasti kan ada kan dampak positif. Kayak paling kayak Pak Enggak. Kalau itu tuh nikah muda tuh pasti ya pasti perceraian, banyak kan perceraian gitu loh. Kan dia kan belum bisa mental. Nah, ekonomi lah paling penting tuh ya. Nah. Nikah muda kan ibaratnya lu harus nyari yang seharusnya lu di zona nyaman sekarang harus keluar dari zona nyaman Iya, lo. iya. Kan gitu kan. iya. Yang tadinya lo dibiayain kan biayain orang. Anak orang kan. Ya, itulah dampak nikah muda gitu. Ya itulah dampak segala macam kita udah ngebahas soal kenakalan remaja, contoh-contohnya, faktor-faktor apa segala macam. Kalau Ya semoga bisa diambil lah yang baiknya dari omongan kita nilai hari ini. positifnya aja.
Ya nilai positifnya jangan ditelan mentah-mentah. Negatifnya boleh, tapi disaring lagi. Ya disaring lagi lah segala pembahasan kita. Semoga masuk ke ya kuping-kuping pendengar yang baik. Jadi kalau lo ada cerita apapun itu ya silakan komen, apa lo mau ngobrol gitu kan. Ya, Sharing langsung ke kita gitu berdua. Ya kalau ada saran, Gitu, mungkin. saran apa buat konten selanjutnya ya boleh komen lah. Ya. Boleh komen di bawah kayak kita ngebahas apa buat ngobrolin. Gitu. Ini cuma opini kita bertiga ya. Mungkin dari kalian ada opininya beda kan, namanya orang manusia gitu. Iya namanya manusia. Jadi ya nggak usah minder lah gitu. Boleh komen lah di kolom komentar nanti Kita bantu kita lah. sharing-sharing lah di kolom komentar. Ya kita see you. Ya udah cukup segitu ya videonya. Thank you. See you.